Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Nazril Ilham dari kelas 03 SMJK 012 dengan NIM 241010502528. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang analisis kegagalan sistem informasi manajemen atau SIM yang terjadi pada Transmart. Mulai dari awal launching hingga kondisi Transmart seperti sekarang. Lengkap dengan analisis SWOT-nya. Nah, topik ini menarik karena Transmart adalah salah satu contoh perusahaan besar yang menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan era digital. Transmart berdiri pada tahun 2017 di bawah naungan CT Corp. Sebagai penerus dari Carrefour Indonesia, konsep yang diusung adalah one-stop shopping, di mana pelanggan bisa berbelanja, makan, dan menikmati hiburan dalam satu tempat. Awalnya, Transmart sempat menjadi harapan baru di dunia retail modern. Namun, beberapa tahun terakhir, kita mulai melihat banyak gerai Transmart yang malah mulai tutup. Misalnya di Lebak Bulus, Tangerang, dan beberapa kota lain. Selain itu, Transmart juga sering melakukan promosi yang besar, seperti full day sale 50% tambah 20%, untuk menarik pelanggan. Nah, fenomena ini justru menunjukkan adanya masalah yang serius dalam pengelolaan bisnis dan juga sistem informasinya. Selanjutnya saya akan menganalisis kegagalan sistem informasi manajemennya. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, masalah utama Transmart bukan hanya soal penjualan. Bukan hanya penjualannya yang menurun, tetapi karena kegagalan dalam penerapan sistem informasi manajemennya. Nah, pertama itu, integrasi data antar cabang belum berjalan dengan baik. Nah, setiap toko punya data stok dan penjualan sendiri, sehingga sulit bagi manajemen untuk melihat laporan secara real time. Nah, akibatnya sering terjadi kelebihan atau kekurangan stok di beberapa cabang. Yang kedua ada SDM atau karyawan belum siap sepenuhnya dengan sistem baru. Karena masih ada kebiasaan kerja manual seperti laporan di Excel atau catatan harian. Jadi data yang masuk ke sistem itu tidak seragam. Yang ketiga ada dari sisi pelanggan. Program loyalitas Transmart memang menarik karena kerjasama dengan Bank Mega dan Alobank. Tapi keduanya belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, padahal kalau SIM-nya bisa dimanfaatkan dengan baik, mungkin Transmart bisa tahu produk apa sih yang bisa dibeli pelanggan, kapan sih waktu belanja yang terbanyak, dan bisa bikin promosi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, Transmart juga menghadapi kesulitan dalam menggabungkan sistem online dan offline. Mereka sudah bekerja sama dengan GrabMart, AluFresh, tetapi integrasinya belum mulus. Banyak pelanggan yang mengeluh, harga dan stok di aplikasi tidak sesuai dengan yang di toko. Semua ini menunjukkan bahwa sistem informasinya belum berjalan secara optimal untuk mendukung transformasi digital. Selanjutnya, analisis SWOT-nya. Sekarang kita masuk ke analisis SWOT untuk menilai kondisi Transmart secara keseluruhannya. Yang pertama itu ada dari kekuatan atau strength. Transmart punya brand besar dan masih dikenal masyarakat. Nah, dukungan dari CT Corp juga sangat kuat. Mereka punya akses ke Bank Mega dan Alobank. Selain itu, Transmart punya data pelanggan yang banyak dan jaringan toko yang luas. Yang selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Namun, kelemahan terbesarnya ada pada integrasi sistem yang lemah, kurangnya pelatihan SDM, serta ketergantungan pada diskon besar-besaran untuk menarik pembeli. Kondisi ini malah membuat margin keuntungannya itu menurun. Terus yang selanjutnya ada peluang atau opportunities. Transmart punya peluang besar untuk memperbaiki sistemnya dengan menerapkan teknologi seperti AI dan analitik data. Selain itu, kemitraan dengan e-commerce bisa memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang terakhir itu ada ancaman atau threats. Ancaman datang dari pesaing seperti e-commerce, minimarket, dan marketplace
yang mereka itu menawarkan kemudahan dan harga yang lebih murah dibanding dari Transmartnya sendiri. Nah, selain itu, perubahan tren konsumen yang cepat berubah juga bisa menjadi tantangan jika sistem informasi manajemennya itu tidak bisa mengikuti perkembangan. Terus yang selanjutnya saya akan memberikan solusi. Nah, kalau menurut saya, Transmart itu harus memperbaiki sistem informasi manajemennya, yaitu dengan beberapa langkah penting. Yang pertama itu integrasikan semua data antar cabang agar laporan bisa real time. Yang kedua bisa melakukan latihan karyawan supaya terbiasa menggunakan sistem digital. Yang ketiga bisa memanfaatkan data pelanggan untuk promosi yang lebih personal. Dan keempat itu bisa pastikan sistem online dan offline-nya itu benar-benar terhubung. Nah, agar pengalaman pelanggan itu lebih konsisten. Kesimpulannya itu berarti kegagalan sistem informasi manajemen Transmart bukan karena sistemnya yang tidak ada. Nah, tetapi karena belum dimanfaatkan secara maksimal. Mungkin jika Transmart mampu memperkuat integrasi data dan budaya kerja berbasis teknologi, mereka bisa bangkit dan bersaing kembali di dunia retail modern. Mungkin demikian saja analisis saya tentang kegagalan sistem informasi manajemen di Transmart dan analisis SWOT-nya. Terima kasih buat yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua bahwa tentang pentingnya manajemen informasi dalam suatu bisnis.